Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selpriani, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri 28 Bagak 2, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, batch 2 tahun 2023. Hari ini Jumat 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN 28 Bagak 2. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 semester ganjil dengan materi pelajaran Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti fase B dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, untuk kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Satu orang, Ibu minta untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, berdoa dulu. Mari semuanya kita berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Guru, terima kasih atas hari ini. Engkau mengundang kami untuk belajar bersama mendalami sabdamu. Bukalah hati kami agar kami dapat belajar dengan kesungguhan sehingga kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru kami. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Anak-anak, apakah hari ini kalian masuk semua? Masuk. Ya, masuk semua ya, bagus. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menafsirkan, mengimani, menggunakan kisah-kisah suci dalam Perjanjian Baru, yakni kisah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dengan mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan serta memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dengan mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari dengan santun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik dapat menafsirkan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Yang kedua, peserta didik dapat menegaskan arti perumpamaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh perumpamaan yang ada di dalam Injil. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan pesan yang dapat mereka petik dari perumpamaan anak yang hilang. Yang kelima, peserta didik dapat meminta
perumpamaan anak yang hilang. Yang keenam, peserta didik dapat menggunakan doa sebagai ungkapan kasih untuk orang sakit atau orang yang memusuhinya. Yang ketujuh, peserta didik dapat membuat doa untuk orang sakit atau orang yang memusuhinya. Nah, itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, nah, Ibu mau kalian berdiri semua agar kita lebih semangat, kita tepuk semangat ya. Ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ya, terima kasih ya. Nah, adapun profil pelajar Pancasila pada pembelajaran kita hari ini adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dengan elemen akhlak kepada manusia, yaitu terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya, dan sebagai hal serta memberikan respon secara positif. Yang kedua, terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Itu adalah profil pelajar Pancasila kita pada pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Yesus pemenuhan janji Allah. Ya, Yesus pemenuhan janji Allah. Apakah kamu pernah mendengar cerita? Pernah. Pernah ya. Cerita apa yang sering kalian dengar? Cerita dongeng, legenda, dan cerita kitab suci. Iya, cerita kitab suci. Apa kalian tahu apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita atau kisah pendek dan sederhana yang memiliki pesan khusus sehingga arti kerajaan Allah dapat dimengerti oleh murid-murid Yesus. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Nah, baik. Ibu berharap dengan pembelajaran ini kalian semakin bisa melakukan hal yang terbaik, terutama dalam hal iman ya. Itu harapan Ibu. Anak-anakku terkasih, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video. Nah, kita amati bersama-sama ya. Video ini berjudul Suka Mengampuni. Itu tentang cerita tentang Caleb dan Sofia. Mari kita amati bersama-sama. Ayo Caleb. Aduh. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan
kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Kalian telah mengamati video tadi. Nah, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Yo, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Tentang pengampunan. Iya, cerita tentang pengampunan. Nah, bagaimana sikap Kaleb dalam video tadi? Dia merusak mainan kakaknya. Iya, dia sering merusak mainan kakaknya ya. Nah, kalau sifat Sofia bagaimana itu? Dia memarahi adiknya. Nah, dia sering memarahi adiknya kalau melakukan kesalahan. Nah, apa yang dilakukan oleh ayah dalam cerita tadi? Menasehatinya. Menasehatinya dengan cara bagaimana? Menulis kesalahannya di papan tulis kecil. Iya, menulis kesalahannya di papan tulis. Nah, apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Sofia? Merusak mainan. Yang Tidak Sofia? membersihkan di kamar. Iya, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR, nah, tidak mencuci piring dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Sofia. Nah, apa kata ayah kepada Sofia dan Kaleb di situ? Bahwa kita Harus Mengampuni. harus saling memaafkan. memaafkan, harus saling mengampuni. Nah, dari pesan cerita tadi mau menyampaikan apa? Coba. Apa pesan dari cerita video tadi? Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Lagi. Tidak Lagi. mengingat kesalahan orang lain. Tidak mengingat kesalahan orang lain. Nah, anak-anakku, kalian telah mengamati video tadi. Cerita video tadi itu luar biasa bagus ya. Dimana kita juga sebagai anak-anak Allah harus bisa seperti apa? Mereka tadi ya. Nah, kita harus bisa memaafkan orang lain, harus bisa mengampuni orang lain. Nah, jika kita melakukan kesalahan dan dosa, kita harus bertobat. Nah, karena Tuhan Allah adalah Maha Rahim, Maha Pengampun. Ya, Allah itu adalah sumber pengampun. Apapun kesalahan dan dosa kita selalu diampuni oleh Allah, karena Allah tidak mengingat dosa kita. Seharusnya kita juga tidak mengingat dosa orang lain. Jika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, harus kita maafkan. Nah, itu ya. Jadilah seperti Sofia tadi. Dia mau memaafkan adiknya yang melakukan kesalahan. Nah, apakah bisa anak-anak dilakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa. Bisa ya, bagus sekali. Anak-anakku terkasih, kita akan membaca kitab suci dan merenunginya. Nah, sekarang apakah kalian bawa kitab suci hari ini? Bawa. Ayo kita keluarkan kitab sucinya ya. Kita akan membaca kitab suci. Kita akan membaca kitab suci. Coba buka Alkitabnya. Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Lukas bab 15 ayat
ayat 11 sampai 32. Sudah dapat semua? Sudah. Apa judulnya di situ? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus Berkata lagi, kepada ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang musuh kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa yang menjadi makanan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah maka ambillah ia dan pergi kepada bapaknya." Ketika ia masih jauh, ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ya, ini ada kita telah membaca kitab suci tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, untuk mendalami kitab suci, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Nanti kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar diskusi kelompok ya. Nah, kalian bisa menggunakan sarana Alkitab dan buku pelajaran ya. Baik. Nah, sekarang boleh dikerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas ya. Nah, siapa yang mau duluan mempresentasikan kelompoknya? Ya. Ya, kalau gitu dari sini dulu ya. Kelompok 1 dulu ya. Ayo, kelompok 1, Angga dan teman-temannya, silakan. Ya, maju ke depan. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kita dengarkan bersama-sama. Dari ketiga tokoh di dalam
perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Si bungsu, karena ia berdosa dan mau bertobat. Kedua, mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual hartanya dengan pergi ke tempat yang jauh. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Bertobat dan kembali kepada ayahnya. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya pun penuh dengan belas kasih. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Si bungsu. 2. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. 3. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. 4. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Mengalami kelaparan dan kemelaratan. 5. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Bertobat dan kembali kepada ayahnya. 6. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya sangat menyayangi anaknya. 7. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri aplaus. Nah, kita mau mendengarkan. Ayo, kembali lagi ke tempatnya. Kita dengarkan hasil diskusi kelompok. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Bungsu. Karena ia berdosa dan mau bertobat. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual hartanya dan pergi ke tempat yang jauh. 3. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. 4. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Mengalami kemelaratan dan kelaparan. 5. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Bertobat dan kembali kepada ayahnya. 6. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya penuh dengan belas kasih. 7. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri aplaus. Terima kasih, boleh duduk kembali. Anak-anakku terkasih, kalian telah melakukan diskusi kelompok dan telah mempresentasikannya di depan kelas. Jawabannya juga bagus ya. Kalian telah menjawab dengan baik. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian membaca kitab suci tadi, apa yang kalian dapat dari bacaan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang tadi? Ayo. Bagaimana ceritanya di situ? Bahwa ada seorang anak yang meminta harta warisannya kepada ayahnya. Siapa dia? Si bungsu. Si bungsu yang meminta harta warisan kepada ayahnya. Untuk apa dia meminta harta warisan itu? Untuk berfoya-foya. Nah,
adiknya kembali dan ayahnya membuatkan pesta untuk adiknya yang hilang itu, apa tanggapan dari si sulung? Ayo. Cemburu. Iya, si sulung iri atau cemburu kepada adiknya karena menurut dia perbuatan adiknya itu tidak baik. Dia telah memboroskan harta ayahnya, tetapi ayahnya memberikan pesta untuk dia. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, jangan lupa kita untuk bertobat. Karena segala dosa dan perbuatan kita akan diampuni oleh Allah asal kita mau bertobat dan tidak melakukan perbuatan itu kembali. Itu ya yang diharapkan dari pelajaran kita hari ini. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia, tetapi sebaliknya manusia selalu mengingat-ingat dosa orang lain. Nah, beda dengan Allah ya, karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Dia tidak mengingat dosa-dosa kita, asal kita mau bertobat ya. Baik anak-anak, kita akan membacakan hasil kesimpulan kita yang telah kita buat bersama-sama. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk kemanfaatan kerajaan Allah Yesus kepada orang Yesus. Itu ya, itu adalah kesimpulan yang telah kita buat bersama-sama. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan diskusi kelompok kalian serta membuat kesimpulan bersama-sama, nah, Ibu akan memberikan lembar refleksi diri yang akan kalian gunakan nanti untuk merenungkan perbuatan-perbuatan yang telah kalian lakukan selama ini ya. Nanti kalian bisa menceklis lembar diskusi ini dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu anak untuk mengumpulkan tugas temannya. Baik anak-anak, kalian telah merefleksikan diri dengan lembar refleksi yang telah kalian isi tadi. Sekarang Ibu akan membagikan lembar tes sumatif. Nah, lembar tes ini untuk mengukur kemampuan kalian memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti ini kalian tulis dalam lembar ini jawabannya ya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan. Silakan dikerjakan. Anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, salah satu anak mengumpulkan tugas temannya. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Akan kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah sudah mengerti tugasnya? Ya. Ngerti ya? Nanti ya. Boleh dicat? Boleh dicat ya. Boleh Kasih dicat. gantungan. Boleh dikasih gantungan. Nanti minggu depan ya, setelah kalian kumpulkan tugasnya, kita akan
memajangnya di dinding kelas kita ya. Paham semua anak-anak? Paham. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku orang yang berdosa ini. Amin. Dan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih ya. Anak-anak terkasih, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya tentang mujizat-mujizat Yesus.